Oke teman-teman, pada video kali ini saya ingin membahas tentang proses perbaikan sebuah sepeda motor Jupiter MX, yang mana motor ini mengalami kendala macet pada pin pistonnya, yang mana akibat dari pelumasan yang tidak lancar atau oli yang habis akibat penguapan. Baik, kita akan membuka kalter bagian kanan. Terlebih dahulu kita melepas star kakinya. Untuk video pembukaan block up dari awal saya agak sedikit terkendala karena tidak sempat mengabadikan prosesnya, tapi kurang lebih seperti yang teman-teman mungkin biasa kerja, pas prosesnya seperti biasanya. Oke, kita akan melepas baut dari kalter kanan. Untuk kendaraan ini pada kanal potnya memang sebelumnya dari pemiliknya mengatakan bahwa sudah sering berasap, tapi karena tidak melakukan penanganan secepatnya maka berakibat seperti ini. Baik, kita sudah melepas kalter kanannya, kita akan melepas rumah kopling. Terlebih dahulu kita lepas 4 bautnya untuk melepas penutup dari kampas kopling. Oke teman-teman, kita sudah melepas kampasnya. Terlihat kampasnya agak sedikit hangus karena akibat dari pelumasan yang tidak lancar. Oke, kita akan melepas hub dari rumah kopling menggunakan trekel magnet, kunci trekel penahan kopling khusus untuk sepeda motor Yamaha. Baik, kita gunakan kunci shock 19 untuk melepas mur rumah koplingnya. Oke, kita sudah melepas hubnya. Kita akan melepas rumah kopling. Dapat dilihat bahwa penampakan dari bagian mesin di dalamnya sedikit berwarna hitam akibat dari penguapan oli yang menyebabkan pengendapan pada bagian-bagian mesin tersebut. Baik, kita akan melepas mur dari gigi primer. Terlebih dahulu kita menggunakan penahan stang untuk menahan stang waktu proses pembukaannya. Baik, kita sudah melepas gigi primernya, kemudian balancer, dilanjutkan dengan gigi lawan dari pompa oli. Kemudian gigi pengantar star kakinya. Ya, setelah itu kita lanjutkan dengan melepas bak bagian kiri atau bak magnetnya. Terlebih dahulu kita melepas baut-bautnya, lalu setelah itu kita akan melepas mur dari magnet dengan menggunakan kunci shock 17, dan terlebih dahulu kita menggunakan alat penahan pada stang sehernya. Oke, kita lanjutkan dengan menggunakan trekel magnet untuk melepas daripada magnet tersebut. Untuk trekel magnet sendiri untuk Yamaha Jupiter MX sama dengan Vixen dan juga Jupiter Set dan Vega, kebanyakannya Vega series. Ya, magnet
nya telah dilepas teman-teman. Dan setelah itu kita akan melepas gigi start tangannya. Oke, dilanjutkan dengan melepas lidah tensioner untuk bisa melepas rantai nokennya. Pada kasus ini rantai nokennya pun agak sedikit longgar. Kalau mungkin dananya cukup pasti akan diganti juga, tapi kita lihat saja nanti. Oke, untuk as pedal giginya agak mengalami sedikit bengkok sehingga perlu perlakuan khusus untuk melepasnya. Baik, kemudian kita akan memisahkan crankcase-nya terlebih dahulu. Kita lepas baut-bautnya. Oke, pada proses ini kita menggunakan baut dari tiang blok untuk memisahkan crankcase-nya. Sebenarnya bisa juga menggunakan crankshaft separatornya, cuma karena berhubung alat tersebut tidak dibawa, ya kita menggunakan cara-cara manual seperti yang tadi teman-teman saksikan. Oke, kita sudah melepas as dari forok pemindah giginya untuk melepas transmisinya. Tujuan pembukaan ini untuk mencuci bersih endapan-endapan yang mengendap pada bagian-bagian mesin, sehingga pada prosesnya endapan tersebut tidak menyebabkan tersumbatnya jalur pelumasan. Karena sebagaimana kita tahu, endapan tersebut jikalau terlalu tebal akan terlepas dan dapat menyebabkan tersumbatnya saringan oli maupun jalur-jalur pelumasan. Baik, kita sudah melepas transmisinya. Untuk pin yang macet kita coba melepasnya dengan digetok seperti teman-teman lihat. Lanjut dengan kita akan mengecek seal dari klep, yang mana jikalau aus seharusnya diganti. Oke, kita akan melepas nokennya. Oke, nokennya terlepas dan kita akan melepas klepnya. Baik, kita lanjutkan dengan proses pencucian. Kita menggunakan bensin. Untuk mempermudah proses pemasangannya, pada waktu pencucian sebaiknya bagian-bagian mesin disusun sesuai dengan urutan-urutan yang akan dipasang nanti, sehingga pada prosesnya tidak sulit untuk mencari bagian-bagian yang akan dipasang. Oke, kita akan mengecek filter oli. Oh, dan ternyata kita menemukan penyebab dari masalah macetnya mesin ini karena filter oli yang sudah tidak bisa bekerja dengan baik, yang mana kita lihat bahwa terjadi penyumbatan atau endapan-endapan oli yang mengeras, sehingga oli yang seharusnya lancar untuk melumasi bagian-bagian piston dan pin piston menjadi kurang, sehingga menyebabkan macet. Oke, kemudian kita akan merakit bagian-bagian mesin. Kita pasang
transmisi dan kemudian forok gigi. Untuk forok gigi pada motor Yamaha kebanyakan sudah ada, ataupun motor-motor kebanyakan sudah ada kodenya. Untuk L menunjuk kepada bagian kiri atau left, dan C untuk center atau bagian tengah, dan R untuk kanan, untuk di bagian kanan dari crankcase tengah. Mungkin teman-teman sudah pada tahu. Untuk proses penggantian stang seher yang mungkin teman-teman ingin mengetahui lebih jelas, dapat dilihat di video saya yang lalu. Di situ membahas tentang proses penggantian stang seher Jupiter MX. Oke, kita menggunakan lem gasket untuk merek Tribon untuk merekatkan sambungan crankcase. Baik, untuk pemasangannya truk as terpasang memang pada crankcase bagian kiri, yang mana crankcase bagian kanan cukup lunak cukup enteng waktu dimasukkan, sehingga pada bagian kirinya yang keras, sehingga perlu dimasukkan menggunakan alat tracker untuk memasukkannya. Baik, kita akan memasang baut crankcase tengah. Kemudian kita akan memasang as starter kaki, yang mana kita tahu bahwa Jupiter MX model 5 speed, bagian start kakinya atau as start kakinya berbeda dengan Jupiter MX 4 speed, yang mana asnya menyatu dari dalam. Oke, kita pasang gigi penghubung penghantar star. Untuk pemasangan rumah kopling, di belakang rumah kopling terdapat 2 buah ring, yang mana ring yang paling bawah itu semacam ring pegas. Tujuannya untuk meredam hentakan pada rumah kopling, sehingga bunyi dari rumah kopling bisa lebih halus. Pastikan pemasangan ring tersebut harus terpasang, karena jika tidak terpasang dapat menyebabkan bunyi yang kasar pada rumah kopling. Oke, setelah dipasang rumah kopling, pastikan putarannya lancar, tidak terhambat. Kemudian kita pasang gigi lawan dari pompa oli, kemudian balancer, dan lanjut dengan gigi primer.
Baik, untuk gigi-gigi pada rangkaian gigi primernya telah terpasang. Kemudian kita akan menguatkan mur dari gigi primer. Tapi dulu kita tahan menggunakan penahan stang untuk pada waktu pengancingannya dapat dilakukan dengan baik. Oke, setelah itu pastikan bahwa putarannya lancar, tidak ada hambatan yang dapat menyebabkan kerusakan pada bearing. Oke, kita akan menguatkan mur dari hub rumah kopling. Kita gunakan trekel penahannya lagi. Oke, untuk kampas kopling kita ganti karena fisik dari rumah kopling yang lama sudah kurang bagus atau hangus. Sebelum penginstalan kampas kopling, terlebih dahulu kita lumasi dengan oli yang bersih untuk tujuan untuk pelumasan awal, sehingga ketika mesin hidup dan oli belum bersirkulasi bahwa kampas kopling sudah mendapatkan pelumasannya. Baik, untuk plat rumah kopling, plat kampas kopling sendiri pemasangannya harus searah. Tujuannya untuk mengurangi friksi yang berlebihan pada kampas kopling dan plat kampas kopling. Oke, pasang. Askutnya telah dipasang, kemudian bearing, dan lanjut dengan penutup dari kampas kopling. Baik, dilanjutkan dengan memasang pier kampas kopling. Oke, as dari pedal persneleng yang bengkok belum kami ganti karena masalah budget dari pemiliknya, sehingga pada proses pemasangannya kembali seperti teman-teman lihat kami sedikit perlakuan kasar karena memang agak lumayan keras. Mungkin karena pemiliknya belum menyiapkan dana yang cukup. Oke, kita lanjutkan dengan penginstalan bagian kiri dari mesin, yang mana kita pasang duluan rantai noken, dilanjutkan dengan lidah tensioner dan juga penahan rantai nokennya.
Oke, kemudian kita pasang gigi dari stor tangannya, dilanjutkan dengan magnet. Oke, kita akan mengencangkan mur dari magnet. Kita gunakan penahan stang. Setelah itu pastikan lagi bahwa putaran mesin ini tidak mengalami gejala seret atau seperti tertahan, yang mana nantinya dapat menyebabkan kegagalan fungsi pada alat-alat yang ada di dalam. Oke, untuk penggantian piston dan bloknya terpaksa kami pun menggunakan kualitas yang KW karena memang permasalahan pada budget juga dari pemilik, sehingga kita pun terpaksa mengikutinya saja. Terlepas dari kualitas yang KW ataupun asli, yang penting pada proses pemasangannya jika dilakukan dengan baik dan benar pasti akan awet sebagaimana produk yang asli. Tapi dari segi kualitas memang masih di bawah kualitas yang asli. Baik, kita pasang klip penahan pin piston. Pastikan duduk dengan benar sehingga untuk peluang copot dari dudukannya dapat kita minimalisir. Selanjutnya kita akan menaikkan mesin. Untuk pemasangan sendiri sampai sejauh ini berjalan kurang lebih ya dari pembongkaran sampai saat ini sekitar 3 jam, terhitung dengan kita banyak menunggu part yang masih dibeli. Mungkin ada dari proses ini teman-teman ada yang kurang mengerti ataupun ada yang mau menambahkan, mungkin saya kurang detail, mungkin teman-teman bisa berbagi di kolom komentar sehingga kedepannya kita saling berbagi untuk masalah-masalah yang mungkin kita dapat pecahkan bersama. Terima kasih. Oke, kita menggunakan lem packing lagi untuk menguatkan sambungan dari gasket dan sambungan dari packing dengan permukaan pada crankcase dan coulter kanan, yang mana terpaksa kami menggunakan lem karena kualitas packing yang kita gunakan pun kualitasnya bukan asli, sehingga diragukan takutnya kedepannya dapat menyebabkan merembes pada oli. Oke, kita akan memasang coulter kanan pada crankcase pada mesin. Untuk
mesin Yamaha pada 4 tak Yamaha pada umumnya, perhatikan selalu seal pada kalter kanan yang nantinya akan terkoneksi dengan ujung dari kruk as, yang mana jika seal tersebut sobek ataupun sudah tidak layak, sebaiknya diganti karena itu akan berpengaruh pada pelumasan ke bagian stang seher dan juga piston, karena kita ketahui bahwa seal tersebut yang menyekat oli sehingga oli bisa lancar dengan deras ke bagian-bagian tersebut. Oke, untuk filter pun kita ganti baru karena teman-teman sudah lihat tadi bagaimana kondisi dari filter yang lama. Oke, kita pun sampai pada tahap pemasangan silinder blok. Mana teman-teman bisa lihat bahwa silinder blok ini adalah silinder blok KW atau nomor 2. Oke, kita pasang lidah tensioner bagian bawah. Pastikan bahwa dudukannya tepat pada bagian bawahnya sehingga tidak menyebabkan rantai noken menjadi loncat. Oke, kita pasang baut daripada blok mesin ini. Baik, kita akan mengencangkan. Untuk pengencangan baut pada silinder head sebaiknya dilakukan dengan pola silang sehingga peluang untuk terjadinya defleksi atau kebengkokan pada silinder head dapat dicegah atau diminimalisir. Oke, dilanjutkan dengan menyetel setelan klep. Pasang as dekompresinya, dilanjutkan dengan gigi sentrik bagian atas. Oke, dilanjutkan dengan pengencangan, pemasangan dan pengencangan baut kanal pot. Sekali lagi, mungkin ada bagian-bagian dari video ini yang kurang jelas untuk teman-teman, mungkin bisa ditanyakan pada kolom komentar. Oke. Ya, kita akan mencoba untuk menghidupkannya.
belum hidup teman-teman. Oh, kita cek apinya. Oh, sudah hidup teman-teman. Kita lihat bahwa pelumasannya telah berjalan dengan baik, dapat dilihat dengan oli yang menyembur dari bagian noken as dan klepnya. Itu menandakan bahwa jalur oli telah berfungsi dengan baik. Kita lanjutkan dengan memasang bagian-bagian yang masih belum terpasang, seperti tutupan klep dan juga radiator dan bagian-bagian bodi motor ini. Oke, mungkin jika video ini bermanfaat untuk teman-teman, silakan komen, like, dan share, dan juga jangan lupa untuk di subscribe. Terima kasih. Belum masuk. Pas.